Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen pengampu, Bapak Wildan Budiawan Zulfikar ST Mkom, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari kelas B, program studi teknik informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perancangan Basis Data Aplikasi Transcita menggunakan MySQL dengan metode reverse engineering pada dbeaver. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Gias Al-Munawar. Mungkin boleh perkenalan dulu ya. Dimulai dari siapa dulu? Boleh dari Oke, saya Muhammad Zadid Taqwana Nazulfa. saya Haidar Faradinka. Eh, Presentasi ini akan kami bagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, deskripsi umum, dan spesifik produk, physical data model, demo database, dan penutup. Langsung saja saya persilakan kepada Haidar Rafa untuk menyampaikan bagian pendahuluan. Nah, baik. Jadi teman-teman di sini tuh kita akan eh, mereverse engineering. Targetnya adalah produk digital berupa Transkita, yaitu pemesanan tiket travel menggunakan database MySQL dengan memanfaatkan tools dari dbeaver. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu kita di sini bagaimana caranya untuk merancang basis data sesuai dengan kebutuhan aplikasi Transkita sebagai sistem pemesanan tiket bus online. Lalu bagaimana mengimplementasikannya, lalu bagaimana hubungan antar tabel. Setelah itu bagaimana hasil visualisasi dari struktur basis data Transkita setelah dilakukan proses reverse engineering dengan menggunakan dbeaver. Untuk tujuannya sendiri sudah menjawab daripada rumusan masalah. Setelah itu akan dijelaskan oleh Gias terkait deskripsi umum produk dan juga deskripsi spesifik produknya. Oke, terima kasih, Rafa. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum dari aplikasi Transkita. Transkita adalah aplikasi mobile berbasis Android yang digunakan untuk pemesanan tiket shuttle bus antara kota, khususnya untuk rute dari Tangerang dan Bandung. Aplikasi ini bisa. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari jadwal perjalanan, memilih kursi, melakukan pembayaran digital, serta mengelola riwayat pemesanan tiket secara mandiri langsung dari smartphone mereka gitu ya. Secara ringkas, eh, Transkita hadir sebagai solusi digitalisasi layanan transportasi shuttle yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui agen atau loket fisik. Aplikasi ini menyederhanakan seluruh proses pemesanan, mulai dari pencarian jadwal hingga penerbitan tiket digital dengan kode OTP dan QR code sebagai verifikasi boarding selanjutnya. eh, selanjutnya, eh, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama aplikasi Transkita beserta alur prosesnya. Fitur pertama dan
pencarian tiket pada halaman home ini, sistem menampilkan sapaan personal berdasarkan waktu dan nama akun login penggunaan mengisi kota asal, tujuan, dan tanggal berangkat. Kemudian menekan tombol cari tiket. Data yang diproses ada query jadwal tersedia berdasarkan kombinasi rute dan tanggal yang diinput. Fitur kedua adalah pilih jadwal. Sistem menampilkan semua jadwal keberangkatan yang tersedia, lengkap dengan rute, jam keberangkatan, estimasi durasi, jumlah kursi tersedia, kelas layanan execute, dan harga yang tertera. Sistem hanya menampilkan jadwal yang masih memiliki kursi tersedia. Lanjut ke fitur yang ketiga. Fitur ketiga adalah pilih kursi. Tersedia dengan denah tempat duduk secara visual. Kursi berwarna biru berarti tersedia. Oranye berarti sedang dipilih dan abu-abu berarti sudah terpesan. Menariknya, terdapat countdown timer 86 detik selama sesi pemilihan kursi untuk memastikan tidak ada pengguna yang memilih kursi yang sama secara bersamaan. Selanjutnya, fitur keempat ada input data penumpang. Sistem otomatis mengisi nama, email, dan nomor telepon dari profil akun yang diloginkan. Terdapat opsi checkbox pemesanan. Checkbox pemesanan adalah penumpang yang dicentang. Data penumpang akan otomatis sama dengan data pemesanan. Lanjut, fitur yang kelimanya. Fitur kelima adalah pembayaran. Pengguna dapat memilih dari berbagai metode seperti FinePay, GoPay, OVO, ShopeePay, QRIS, Alfamart, Indomaret, dan Indodana PayLater. Pengguna juga bisa dapat memasukkan kode voucher untuk mendapatkan diskon. Setelah pembayaran berhasil, sistem otomatis menggenerate kode booking, kode OTP, check-in, dan nomor tiket unik. Fitur keenam adalah riwayat pemesanan. Pengguna dapat memilih dari berbagai metode seperti FinePay, GoPay, halaman history menampilkan seluruh riwayat pemesanan. Pesanan pengguna yang sudah diproses, dilengkapi rute, kode booking, tanggal keberangkatan, dan status pembayaran. Bisa paid, pending, atau cancel. Dan fitur yang terakhir adalah detail pemesanan yang menampilkan informasi lengkap satu transaksi, rute, tanggal, dan jam keberangkatan. Metode pembayaran kode booking, kode OTP check-in, data penumpang, nomor kursi, nomor tiket, hingga QR code sebagai bukti perjalanan yang bisa di-scan petugas saat boarding. Mungkin penjelasan selanjutnya mungkin akan diserahkan kepada Haidar Faradin, Kak. Baik, terima kasih Gias. Selanjutnya adalah Physical Data Model atau PDM. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Gias di nomor 2, yaitu deskripsi spesifik tentang produk aplikasi Trans kita, saya membuat PDM-nya, yang mana di sini tuh memuat 10 tabel, yang tabelnya itu berkaitan. Untuk penjelasan dari tiap tabel akan saya jelaskan di script DDL ini. Nah, tabel yang pertama adalah tabel user yang fungsinya untuk menyimpan data dari pengguna atau penumpang. Tabel yang kedua adalah tabel rute. Di sini tuh fungsi dari tabel rute adalah sebagai database untuk menyimpan rute dari rute asal berangkat, rute tujuan. Setelah itu juga ada tabel bus. Di sini ketika
yang sudah dijelaskan oleh Gias, ketika penumpang mengklik cari tiket, itu akan ada 3 bus yang tersedia atau beberapa bus berdasarkan rute yang dipilih. Nah, bus-bus itulah yang akan disimpan di tabel bus, seperti platnya, habis itu nama busnya, dan juga kapasitas dari kursi yang telah disediakan. Yang keempat adalah tabel jadwal. Di sini adalah tabel untuk menyimpan jadwal keberangkatan bus. Nah, yang kelima ada tabel jadwal bus. Fungsinya adalah untuk menghubungkan jadwal dan juga dengan bus yang sebelumnya ini. Nah, untuk tabel yang keenam ini adalah tabel kursi. Ini untuk tabel untuk menyimpan data pengguna yang telah membooking suatu kursi dari bus. Nah, untuk 7 ini adalah tabel utamanya, yaitu tabel pemesanan. Di sini penumpang dapat memesan tiket, habis itu membooking kursi sesuai dengan rute yang penumpang pilih. Tabel yang ke-8 adalah tabel pembayaran yang tadi sudah dijelaskan oleh Gias. Ada banyak metode pembayarannya. Yang ke-9 adalah tabel tiket, yaitu setelah pembayaran berhasil dilakukan, tiket yang akan muncul akan disimpan di tabel ini. Dan yang ke-10 adalah tabel notifikasi. Tabel ini tuh setelah penumpang melakukan pembayaran akan muncul notifikasi melalui email, yaitu eh, notifikasi yang berupa eh, deskripsi dari tiket yang dipilih. Bedanya dengan tabel tiket adalah tabel tiket ini disimpan di menu history, sementara tabel notifikasi adalah di email itu sendiri. Nah, yang ke-11 ini adalah bentuk dari diagram di Beaver-nya. Menggunakan script DDL dari masing-masing ini, yang dimulai dari tabel user, dan diakhiri dengan tabel notifikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan script insert oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya di sini setelah seluruh tabel berhasil dibuat menggunakan perintah DDL yang tadi Rafa buat, langkah berikutnya adalah mengisi tabel tersebut menggunakan perintah insert into. Nah, perintah insert digunakan untuk menambahkan data ke dalam database supaya database tidak hanya memiliki struktur tabel saja, tetapi juga memiliki isi yang dapat digunakan untuk pengujian pada sistem. Nah, di aplikasi Trans kita ini, kami memasukkan data dummy atau data simulasi contoh ke seluruh tabel yang telah dibuat, dari mulai tabel user, rute, bus, jadwal, jadwal bus, kursi, pemesanan, pembayaran, tiket, dan notifikasi. Proses pengisian data ini kita lakukan secara bertahap dan teliti sesuai hubungan antar tabel masing-masing. Nah, yang pertama, kami mengisi tabel user yang berisi informasi pengguna setiap nama, nomor telepon, email, dan foto profil. Data ini nantinya menjadi dasar untuk proses pemesanan tiket. Nah, setelah itu selanjutnya lanjut ke tabel rute. Nah, di sini diisi dengan data rute-rute perjalanan bus. Contoh, misalkan dari Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Bandung, dan rute lain-lainnya beserta harga tiketnya masing-masing. Lalu tabel bus. Nah, tabel bus di sini diisi dengan informasi bus-bus yang akan digunakan seperti nama bus, nomor plat nomornya, dan kapasitas penumpangnya. Nah, setelah itu kami mengisi tabel jadwal juga untuk menentukan jadwal keberangkatan berdasarkan rute yang sudah ditentukan dan yang tersedia. Nah, lalu, tabel jadwal bus digunakan untuk menghubungkan jadwal dengan bus yang beroperasi pada tanggal yang sudah ditentukan. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat mengetahui bus mana yang bertugas pada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan atau tertentu. Nah, selanjutnya ada tabel kursis, diisi dengan data nomor kursi dan status kursi, apakah masih tersedia atau sudah terisi.
Dan ada tabel pemesanan berisi data transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pengguna atau user, termasuk data penumpang, total harga, status pembayaran, dan kursi yang dipilih. Selanjutnya ada tabel pembayaran menyimpan informasi-informasi transaksi pembayaran seperti metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan status pembayarannya. Ada tabel tiket digunakan untuk menyimpan tiket yang telah dibuat termasuk kode tiket dan status check-in-nya. Nah, terakhir ada tabel notifikasi digunakan untuk menyimpan pesan atau pemberitahuan yang dikirim kepada pengguna seperti notifikasi pembayaran berhasil ataupun pengingat keberangkatan. Setelah seluruh data berhasil dimasukkan, hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel pada The Beaver. Nah, seperti yang ada contoh di sini. Nah, tampilan tabel ini berfungsi untuk memastikan bahwa data telah tersimpan dengan benar dan berhubungan antara tabel satu sama lain dan berjalan sesuai rancangan database yang sudah dibuat. Nah, dengan adanya data pada setiap tabel-tabel tersebut, database siap digunakan untuk melakukan berbagai proses pengolahan dan pencarian informasi menggunakan query SQL. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya script query untuk menampilkan berbagai data. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian yang terakhir yaitu di bagian F yaitu script query untuk menampilkan berbagai data. Nah, setelah database terisi data, langkah berikutnya adalah melakukan pengambilan informasi menggunakan perintah select atau query SQL. Nah, query digunakan untuk mencari, menampilkan, mengolah, dan menganalisis data yang tersimpan dalam database sesuai kebutuhan pengguna maupun admin pada sistem. Nah, pada aplikasi Transkita ini, kami membuat berbagai query yang memanfaatkan relasi antar tabel sehingga informasi yang didapatkan lebih lengkap dan mudah dipahami. Nah, yang pertama ada query pertama yaitu digunakan untuk menampilkan seluruh rute perjalanan beserta harga tiketnya. Query ini membantu pengguna untuk mengetahui daftar rute yang tersedia dan biaya perjalanan untuk setiap rutenya. Yang kedua ada query untuk menampilkan jadwal keberangkatan yang masih aktif. Dengan query ini, sistem hanya menampilkan jadwal yang masih dapat digunakan oleh pelanggan. Jadi, si jadwal yang masih tersedia akan selalu ditampilkan di sana dan yang sudah tersedia akan tersisihkan atau terfilter lah nantinya. Nah, query ketiga yaitu menampilkan seluruh bus beserta jadwalnya, jadwal operasinya. Nah, informasi ini berguna untuk mengetahui bus mana yang beroperasi pada tanggal dan waktu tertentu atau pada waktu yang akan kita pilih. Selanjutnya ada query keempat digunakan untuk melihat ketersediaan kursi pada setiap jadwal keberangkatan di suatu bus. Nah, sistem menghitung jumlah kursi yang tersedia dan yang terisi sehingga memudahkan proses pemesanan tiket. Query kelima menampilkan detail lengkap setiap pemesanan dengan menggabungkan beberapa tabel sekaligus seperti data pengguna, rute, jadwal, bus, kursi, dan status pembayaran. Query keenam digunakan untuk menampilkan tiket beserta status check-in penumpang. Melalui query ini, petugas dapat mengetahui apakah penumpang sudah masuk setelah check-in apa belum. Nah, query ketujuh menampilkan riwayat pembayaran lengkap, termasuk metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan waktu transaksinya. Query ke-8 menghitung total pendapatan yang diperoleh dari setiap rute perjalanan. Query ini berguna untuk kebutuhan laporan nantinya keuangan dan analisa bisnis nantinya oleh staf dari perusahaannya. Selain itu, terdapat query yang digunakan untuk mengetahui pelanggan paling aktif berdasarkan jumlah pemesanan yang dilakukan. Nah, kami juga membuat query untuk menampilkan notifikasi yang belum dibaca oleh pengguna sehingga sistem dapat mengetahui pesan mana yang masih memerlukan perhatian pengguna. Selanjutnya terdapat query laporan check-in keberangkatan yang menunjukkan jumlah penumpang yang sudah dan belum melakukan check-in pada setiap jadwal keberangkatan.
Kami juga membuat query statistik dashboard admin yang menampilkan ringkasan data penting seperti jumlah pengguna, jumlah pemesanan, jumlah pembayaran sukses, total pendapatan, dan jumlah kursi yang tersedia. Selain query laporan yang tadi, kami juga membuat query pencarian dan filter data berdasarkan nama penumpang, kota asal, rentang tangga, status pembayaran, dan jenis notifikasi. Kemudian terdapat query analisis seperti 5 rute yang sering digunakan atau yang ramai digunakan dan 3 penumpang paling aktif yang dapat membantu pihak perusahaan dalam membuat keputusan pada bisnis nantinya. Nah, dari berbagai query tersebut dapat dilihat bahwa SQL tidak hanya digunakan untuk menyimpan data, tetapi juga untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dan membantu para penggunanya mendukung operasional aplikasi pada Transkita ini. Nah, jadi bagian insert ini berfungsi untuk mengisi database dengan data yang diperlukan, sedangkan query-nya berfungsi untuk mengambil dan mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengguna maupun admin. Dengan demikian, database pada Transkita ini tidak hanya mampu menyimpan data saja, tetapi juga menyediakan informasi yang mendukung seluruh proses bisnis aplikasi pemesanan tiket bus pada aplikasi Transkita ini. Oke, selanjutnya dilanjut kepada Gias. Kembali kepada Gias ya. Terima kasih Zadid. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa aplikasi Transkita memerlukan basis data yang terstruktur dan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data pengguna, rute, jadwal, pemesanan, pembayaran tiket, dan notifikasi. Melalui penggunaan primary key, foreign key, dan berbagai constraint, basis data MySQL yang kami rancang sebagai efektif menciptakan hubungan antar tabel yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis Transkita. Selain itu, penggunaan dbeaver dalam proses reverse engineering mempermudah pemahaman dan analisis struktur basis data melalui diagram relasional yang visual. Adapun saran kami adalah agar proses perancangan basis data selalu dilakukan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata sistem. Basis data yang dirancang dengan baik akan mendukung pengembangan sistem di masa depan, menjaga konsistensi data, dan mempermudah pemeliharaan sistem. Demikian presentasi dari kelompok 11. Eh, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.